Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum ini, Bapak mau absensi siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Ya, kalau hadir semua, kita lanjutkan kembali. Ya, sehat? Sehat. Betul sehat. Betul, silakan dulu berdiri semua. Masih ingat dengan yang SMA kita kan? Ya. SMA. Maju bersama kita semua. Sekali lagi. SMA. Maju bersama kita semua. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Ya, kita akan melanjutkan kembali materi kita pada hari ini. Ciri-ciri bertumbuh menjadi manusia yang benar. Di situ kita mempelajari bagaimana manusia itu bertumbuh dengan benar. Di mana manusia bertumbuh dengan benar itu adalah manusia yang bertumbuh secara pola pikir, bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara emosi, iman dan sosial. Di mana pertumbuhan ini harus dibarengi dengan pertumbuhan iman supaya proses perubahan daripada manusia itu dapat mengarah kepada sesuai dengan materi kita sebelumnya. Ini erat juga hubungannya materi kita hari ini, yaitu bertumbuh menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Anak-anak kami mungkin pernah mendengarkan kata tanggung jawab, ya. Ya, ini adalah kata kunci bagi kita. Tanggung jawab, bukan jawab tanggung jawab, ya. Jadi oleh karena itu, untuk mencari apa sebenarnya arti tanggung jawab itu, coba dulu anak-anak kami membaca bukunya Arti Tanggung Jawab dan coba lihat di sini. Di sini ada beberapa gambar yang Bapak berikan. Coba amati dari gambar ini, apakah yang bisa kau simpulkan arti tanggung jawab, bentuk-bentuk dari tanggung jawab, dan mengapa manusia perlu bertanggung jawab. Ya, silakan Bapak berikan waktunya selama 5 menit. Ya, jadi anak-anak kami boleh membaca buku paketnya mengenai apa itu arti tanggung jawab yang diambil dari kisah Simpson dan Adam dan Hawa. Di situ nanti ada 2 masalah, ya. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kemudian saat Simpson melanggar sebuah aturan. Yang perlu kita lihat di sini, apa yang terjadi di dalam kehidupan Simpson juga. Apakah Simpson ini adalah seorang manusia yang bertanggung jawab, ya? Jadi coba dibaca baik-baik, kemudian hubungkan kembali dengan media ini, ya. Di sini ada beberapa gambar Bapak buatkan di sini, erat hubungannya dengan tanggung jawab. Sudah? Ya. Kalau sudah dapat dan sudah bisa dihubungkan dengan gambar yang Bapak berikan, coba siapa yang ingin maju? Yang ingin menyampaikan, ya, silakan. Yang pertama, Lues, silakan maju depan. Ya. Adam dan Hawa adalah manusia yang tidak bertanggung jawab karena mereka adalah manusia pertama yang telah melakukan dosa, yang telah melanggar aturan dari Tuhan, yang tidak boleh memakan buah yang ada di tengah-tengah tanaman Eden. Sedangkan Simpson adalah manusia yang bertanggung jawab karena walaupun dia melanggar aturan dari Tuhan, dia tetap melakukan tanggung jawabnya, yaitu untuk membinasakan orang-orang pendosa yang ada di Palestina. Ya, untuk membinasakan orang-orang pendosa. Jadi dari yang disampaikan temanmu, ya, bahwa temanmu menyatakan dari kisah Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Tadi sudah diberikan alasannya. Ya. Kemudian Simpson dia katakan bertanggung jawab. Ya. Apakah di sini pertanyaan? Padahal kalau kita lihat di situ, keduanya sama-sama melakukan kesalahan. Ada yang memberikan sanggahan atas atau sepakat semua bahwa memang Adam dan Hawa adalah manusia yang tidak bertanggung jawab.
tidak menggunakan dua pengetahuan, dan mereka saling melempar kesalahan satu sama lain. Ya. Sedangkan Simpson adalah manusia yang bertanggung jawab karena berani mempertanggungjawabkan dari perbuatannya. Berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya. Oke, terima kasih nak. Jadi sesuai dengan yang disampaikan temanmu. Cobalah dulu. Dari situ tadi kita mempelajari bahwa Adam dan Hawa itu tidak bertanggung jawab karena saling melempar masalah. Ya. Sementara Simpson itu dikatakan bahwa dia menjadi manusia bertanggung jawab karena siap menerima resiko dari perbuatannya. Jadi dari sini apakah sebenarnya tanggung jawab itu? Ada yang bisa? Coba, teman, tugas. Arti tanggung jawab adalah berani memberikan jawaban atas yang diperbuatnya. Berani Memberikan jawaban atas apa yang diperbuatnya. memberikan jawaban atas apa yang diperbuat, ya. Jadi sesuai dengan pendapat teman tadi, di situ temanku mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah segala sesuatu yang diperbuat harus berani mempertanggungjawabkannya. Coba, Rasmi, bisa? Bisa? Ya, coba silakan berdiri. Bentuk-bentuk tanggung jawab dalam masyarakat dapat terlihat dari tanggung jawab kepada negara atau Tuhan, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada lingkungan, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ya. Dan temanmu mengatakan bahwa tanggung jawab itu ada beberapa bentuk. Ya. Yang pertama tadi dikatakan tanggung jawab pribadi. Sekarang apakah yang kembali ada itu tanggung jawab pribadi? Tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua tanggung jawab dalam keluarga. Nah, apa yang tanggung jawab keluarga? Tanggung jawab kepada keluarga seperti ayah yang menafkahi anak-anak. Tanggung jawab dalam keluarga adalah tanggung jawab seperti ayah menafkahi anak-anaknya. Apakah itu hanya tanggung jawab keluarga? Jadi kamu sebagai anak apakah tidak bertanggung jawab dalam keluarga? Kalau demikian, bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab keluarga ini adalah saling, di mana ayah punya tanggung jawab kepada anak juga punya tanggung jawab kepada ayah. Atau dengan kata lain di sana, anak harus bisa memberikan jawaban kepada ayah dengan benar, ayah juga harus memberikan jawaban kepada anak dengan benar, serta siap menanggung daripada segala resiko. Dan, ya silakan dulu. Sekarang kita kembali ke sana, yaitu mengenai tanggung jawab di dalam masyarakat. Sebagai pelajar, apakah kamu memiliki tanggung jawab di dalam masyarakat? Ikut serta dalam melakukan gotong royong. Ikut serta di dalam gotong royong. Ada lagi yang lain? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang lain? Coba, Laristo. Bersekolah dengan sungguh-sungguh. Coba lihat di sini. Temanmu mengatakan tadi bersekolah dengan sungguh-sungguh. Apakah itu tanggung jawab terhadap lingkungan atau tanggung jawab terhadap pribadi? Iya, itu tanggung jawab pribadi. Dibedakan ya. Jadi kalau tanggung jawab dalam lingkungan itu adalah apa yang menjadi kewajiban kita terhadap lingkungan. Jadi kita di sini tetap mempelajari bahwa tanggung jawab ini erat hubungannya antara hak dan kewajiban. Ya, di mana hak dan kewajiban harus sesuai dengan nilai. Dan sampai di sini bisa dimengerti? Bisa? Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, sesuai dengan yang kita pelajari mengenai tanggung jawab tadi, kita sudah mempelajari di sana arti tanggung jawab, kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab. Sekarang coba diskusikan dulu mengapa manusia itu perlu bertanggung jawab. Sekali lagi, mengapa manusia itu perlu bertanggung jawab? Coba bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Dan sekali lagi Bapak kasih tahu soalnya, ya. Yang perlu didiskusikan yaitu apakah manusia itu penting bertanggung jawab di masyarakat. Kalau penting, jelaskan mengapa. Kalau tidak, jelaskan kenapa tidak penting.
Ya, jadi dihubungkan dia dengan nilai dan norma ya. Untuk mencari mengapa manusia itu penting bertanggung jawab, coba hubungkan seperti yang tadi kita bahas dengan nilai dan norma. Ya. Sudah bisa? Sudah? Di sini belum siap. Kelompok ini sudah siap? Sudah? Ya, kalau sudah siap, biar kita undi siapa yang duluan. Ya. Ya. Seperti yang dikatakan pemain tadi, apakah tanggung jawab perlu untuk kita dan mengapa? Tanggung jawab perlu untuk kita karena jika tidak ada tanggung jawab, maka akan terjadi kerusuhan dalam satu kampung, bahkan satu negara maupun satu dunia, dan tidak akan ada lagi kata percaya kepada sesama. Ya. Ada pertanyaan dari sana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Enggak, Pak. Sepakat? Kalau tanggung jawab itu penting. Penting, Pak. Penting. Iya. Sesuai dengan yang diberikan temanmu bahwa manusia itu perlu bertanggung jawab supaya tidak terjadi kerusuhan, masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Iya. Jadi nggak ada lagi sanggahan dari kelompok lain atau pertanyaan atau ada yang menambahkan? Ya, coba nak. Tanggung jawab itu penting karena jika tidak ada tanggung jawab, manusia akan semena-mena melakukan keinginannya tanpa memikirkan konsekuensi yang diperbuatnya. Ya. Manusia akan semena-mena berbuat tanpa memikirkan konsekuensi yang dibuatnya. Ya, oke, bagus. Terima kasih. Ya, silakan dulu. Tanggung jawab itu penting karena dengan bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai serta disegani oleh orang lain. Dengan tanggung jawab, maka manusia itu akan dihargai. Ya, bagus ya. Jadi temanmu tadi menilai tanggung jawab itu dari sisi kerusakan. Ya. Sementara kelompok dua menilai bahwa tanggung jawab itu penting, itu adalah dari rasa kepercayaan. Ya, bisa diterima kelompok yang lain? Ya. Ada lagi? Habis. Ya, dari sini nggak ada tambahan. Kelompok tiga? Tidak? Ya, silakan duduk. Mengapa manusia perlu bertanggung jawab? Ya, tanggung jawab itu penting agar aturan tetap berjalan dan tidak ada perselisihan antara sesama manusia dan tidak akan semena-mena terhadap kewajiban yang diberikan kepada kita. Coba ulang, Nak. Agar aturan tetap berjalan dan tidak ada perselisihan antara sesama manusia dan tidak akan semena-mena terhadap kewajiban yang diberikan kepada kita. Kelompok tiga mengatakan bahwa tanggung jawab itu penting supaya aturan atau nilai dan norma di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Ya. Yang artinya mereka meninjau bahwa kesesuaian antara aturan ini penting dijalankan karena di saat manusia tidak menjalankan tanggung jawab, maka akan ada benturan antara hak dan kewajiban sesuai dengan nilai dan norma. Nah, bisa diterima? Bisa? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Yang kita laksanakan hari ini bahwa semua setuju bahwa tanggung jawab itu sangat penting, ya. Yang artinya di sini kita sebagai pelajar kita harus mengingat daripada tanggung jawab itu sangat penting dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana tadi, jadi sesuai diskusi, maka tanggung jawab baik itu tanggung jawab pribadi itu harus dilaksanakan, tanggung jawab di dalam keluarga harus dilaksanakan, tanggung jawab di dalam
kehidupan kita. Ya. Sebagai orang Kristen, apakah pentingnya tanggung jawab itu dalam kehidupan kita? Sesuai yang tadi kita pelajari, arti tanggung jawab, bentuk-bentuk tanggung jawab. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira yang mau memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Yang kita mulai tadi dari arti tanggung jawab, bentuk tanggung jawab, dan mengapa manusia itu penting bertanggung jawab. Coba silakan Kak Junat. Arti tanggung jawab. Coba, bagus dulu. Jangan terburu-buru. Arti tanggung jawab itu adalah suatu kewajiban seseorang yang harus dilakukan setiap orang. Dan tanggung jawab itu harus dilakukan setiap orang agar terciptanya kedamaian dan tidak ada yang berselisih antara mereka. Di antara mereka. Ya, coba sana. Silakan duduk. Ya, bagus. Ya. Jadi teman-teman mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu keharusan di mana kita harus bisa mempertanggungjawabkannya dan siap menerima sanksi. Masuk kembali Pak. Kesimpulannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab memiliki ciri-ciri memegang kuat komitmen, hati-hati bertindak dan siap melakukan apapun konsekuensi dari apa yang dilakukannya, dan tujuan dari tanggung jawab adalah agar orang-orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya dan orang lain. Dan manfaat tanggung jawab adalah lebih dihargai orang lain, mempunyai ketaatan yang tinggi, akan lebih dipercaya orang lain, dan mendorong seseorang untuk kesuksesan. Yang mendorong seseorang ke dalam kesuksesan. Ya, baik, terima kasih. Kita ambil dari materi kita hari ini bahwa setiap manusia, ingat ya, setiap manusia memiliki tanggung jawab pribadi. Ya. Yang kedua, tanggung jawab keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab di dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ya. Dan yang paling penting di sini yang ketiga kesimpulan yang kita ambil adalah sebagai orang Kristen bahwa tanggung jawab
Sudah? Ya. Kumpulkan. Sekarang sebelum mengakhiri kegiatan kita, coba tuliskan dulu tugas di rumah. Sebenarnya di sini ada 5 soal, ya, yang erat hubungannya dengan tanggung jawab. Coba tuliskan di situ yang pertama. Ya. Dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengapa dikatakan Adam dan Hawa merupakan gambaran orang tidak bertanggung jawab? Kedua, Malik adalah seorang anak SMA yang duduk di kelas 11. Karena orang tuanya selalu menunda-nunda pembayaran uang SPP, Malik mencuri uang orang tuanya saat kedua orang tuanya sibuk bekerja di dapur. Setelah pulang sekolah, Malik menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia telah mengambil uang dari perbuatan Malik. Yang ketiga, jelaskanlah hubungan tanggung jawab dengan kedewasaan. Yang keempat, sebagai manusia memiliki tanggung jawab terhadap sebagai individu, apakah yang dilakukan oleh Nehemia di dalam pembangunan Yerusalem? Yang terakhir, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Yang tertulis di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-35 sampai 36. Dari sini coba berikan jawabanmu, apakah yang dituntut dari orang Kristen dan kepada siapakah tanggung jawab yang kita terapkan sesuai dengan Matius 25 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-36. Menutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Satu orang coba duduk kanan. Ya. Berikan